nama saya Rosia. Saya dari Kerja Koperasi. Saya akan mempresentasikan mengenai analisis arus kas dengan mata kuliah analisis laporan keuangan. Pengertian analisis arus kas. Analisis arus kas adalah proses memeriksa arus kas masuk dan keluar dari bisnis untuk menentukan kesehatan keuangan perusahaan. Analisis arus kas menelusuri semua cash flow yang terjadi dalam periode tertentu. Analisis cash flow dapat mendorong pencapaian keputusan yang tepat dan bijak terkait penggunaan dana yang tersedia untuk mencapai tujuan perusahaan. Analisis arus kas juga menjadi sarana mengevaluasi, menganalisa kinerja, peluang, serta masalah dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Analisis arus kas dapat dilakukan dalam 2 langkah, yaitu langkah-langkah analisis arus kas dimulai dari menganalisis setiap komponen yang ada. Artinya ketika membuat laporan arus kas, operasional, kas pendanaan, kas investasi, Anda dapat membuat analisis masing-masing. Kemudian dapat menganalisis arus kas setelah ketiga komponen tersebut usai serta arus kas net sudah terhitung. Jenis analisis arus kas dapat dibedakan menjadi 3 aktivitas, yaitu operasional, investasi, dan pembiayaan. Operasional adalah analisis cash flow yang dapat dilakukan untuk mengecek jumlah kas laporan dalam laporan operasi, piutang, utang usaha, dan utang pajak. Beberapa faktor penghitungan laporan operasi yaitu bisa menjadi mengevaluasi dan perubahan kebijakan terkait efisiensi biaya operasional. Investasi. Analisis arus kas dapat dilihat dari laporan arus kas investasi, yaitu mencatat pembelian dan penjualan investasi jangka panjang, contohnya transaksi aset tetap serta seperti pabrik, alat kantor, mesin, gudang, furniture, tanah, bangunan, hingga kendaraan. Pembiayaan laporan arus kas. Pembiayaan berisi yaitu transaksi utang, ekuitas, mencakup pembelian kembali atau penjualan saham, dan pembayaran dividen serta obligasi. Laporan juga mencatat uang non-tunai untuk pembayaran utang jangka panjang, serta uang tunai dari pengambilan pinjaman. Manfaat analisis arus kas, yaitu memiliki sejumlah manfaat krusial bagi perusahaan. Yang pertama, untuk dasar pengambilan keputusan direksi atau manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Kedua, memproyeksi aliran kas periode berikutnya berdasarkan data periode saat ini. Yang ketiga, menentukan kemampuan perusahaan dalam membayar dividen dan kewajiban. Kemudian analisis cash flow bermanfaat untuk mengetahui laba bersih dan menentukan ukuran kesuksesan perusahaan. Lebih lanjutnya, analisis arus kas dapat menjadi tolak ukur jumlah arus kas pada masa mendatang. Manfaat lainnya yaitu menilai ketelitian atas prediksi arus kas yang dibuat periode sebelumnya. Tak tersebatas itu juga, analisis arus kas juga dapat memberikan informasi memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih perusahaan. Struktur keuangan yaitu termasuk likuiditas dan solvabilitas, sehingga kemampuan untuk mempengaruhi sejumlah dan waktu arus kas dalam rangka adaptasi perubahan keadaan dan peluang. Apa saja jenis aktivitas pada laporan arus kas? Yang pertama, aktivitas operasi, yaitu berhubungan dengan operasi organisasi yang menghasilkan arus kas. Contohnya itu
penerimaan kas dari penjualan produk, pembayaran kas untuk beban operasi, pengembalian kas dari aset yang telah dijual. Kemudian aktivitas investasi mencakup pengeluaran penerimaan kas atau investasi dalam aset yang tidak berwujud. Contohnya investasi yang dapat menghasilkan arus kas yaitu pembelian aset dari obligasi, saham, dan aset lainnya. Penerimaan kas dari penjualan atau pengembalian investasi. Aktivitas pendanaan juga melibatkan penerimaan, pengeluaran kas dalam rangka mendanai aktivitas operasi, investasi, dan pembayaran liabilitas. Contohnya itu menghasilkan arus kas adalah penerimaan kas dari penerbitan saham, pengeluaran kas untuk pembayaran pinjaman, pembayaran kas untuk dividen. Bagaimana investor menggunakan analisis arus kas sebagai dasar evaluasi? Yaitu laporan arus kas dihasilkan oleh perusahaan. Laporan ini mencerminkan arus kas masuk dan keluar dari sebuah perusahaan dalam satu periode. Investor menggunakan informasi yang tercantum dalam laporan arus kas untuk meningkatkan likuiditas, kesehatan keuangan jangka pendek, kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Investor juga dapat menggunakan untuk mengukur kesehatan keuangan jangka panjang, dapat membantu investor mengidentifikasi tren kas masuk dan keluar, mengukur kemampuan perusahaan untuk menggunakan kasnya dengan bijak, dan membuat perkiraan tentang kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial di masa depan. Investor juga dapat menggunakan untuk menganalisis arus kas untuk membandingkan perusahaan dengan pesaingnya, mengukur kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuan keuangannya. Cara analisis arus kas yang tepat. Yang pertama, mencatat arus kas masuk dan keluar, yaitu uang masuk ke perusahaan dari berbagai sumber seperti pendapatan, laba, penerimaan pinjaman, dan penerimaan tambahan. Arus kas keluar adalah jumlah uang yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar biaya operasional, utang, dividen, pembayaran lainnya. Kedua, hitung arus kas bersih, yaitu selisih antara arus kas masuk dan keluar. Ini adalah jumlah uang yang tersedia untuk dimanfaatkan perusahaan. Yang ketiga, hitung arus kas operasional yang dihasilkan oleh operasi rutin perusahaan. Salah satunya indikator kuat kesehatan keuangan perusahaan. Yang keempat, menghitung arus kas investasi, yaitu pengeluaran dan penerimaan kas yang dihasilkan investasi perusahaan dalam aset tetap seperti tanah, bangunan, mesin, dan perlengkapan. Ini juga dapat memberi informasi tentang efisiensi perusahaan untuk menggunakan aset. Yang kelima, hitung arus kas pendanaan, yaitu arus kas yang dihasilkan oleh penerimaan, pembayaran pinjaman, pembelian, dan penjualan saham. Dan dividen ini dapat memberi informasi tentang kondisi keuangan perusahaan, kemampuan untuk membayar utang jangka panjang. Yang keenam, menghitung arus kas total, yaitu selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar. Ini juga adalah jumlah uang yang tersedia untuk dimanfaatkan oleh perusahaan. Yang ketujuh, menghitung tingkat arus kas, yaitu rasio antara arus kas total dan total pendapatan yang dihasilkan perusahaan. Ini menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan arus kas. Yang kedelapan, menghitung tingkat laba arus kas, yaitu rasio antara arus kas bersih, total pendapatan yang dihasilkan perusahaan, menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan arus kas. Yang kesembilan, melihat laporan arus kas sebagai media informasi yang diperlukan untuk melakukan analisis arus kas untuk mencakup detail tentang arus kas masuk dan keluar, serta arus kas bersih. Tips analisis arus kas untuk bisnis, yaitu
Bagian penting dari manajemen keuangan bertujuan untuk memastikan bahwa bisnis memiliki cukup dana untuk membiayai operasi yang secara konsisten. Di bawah ini beberapa tipsnya untuk memudahkan cash flow analisis dalam bisnis, yaitu yang pertama, buat rencana arus kas sebagai alat penting untuk membantu mengelola arus kas yang akan mungkin memprediksi aliran uang masuk dan keluar, sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat untuk mengelola resiko keuangan. Yang kedua, monitor kas terus-menerus. Jaga pengawasan terus-menerus atas arus kas adalah kunci untuk mengelola pengeluaran dengan baik. Menggunakan pencatatan yang tepat untuk memastikan bahwa semua pengeluaran dan pemasukan dicatat dengan benar. Yang kedua, analisis arus kas. Sebelum mengambil keputusan, kita dapat membuat keputusan tentang apapun yang berkaitan dengan keuangan bisnis dan menganalisa arus kas dengan cermat. Yang keempat, membuat sistem pelaporan yang akan membantu memantau arus kas. Sistem ini juga memungkinkan untuk memonitori pengeluaran pemasukan jangka panjang dan jangka pendek. Yang kelima, menggunakan analisis perbandingan untuk membandingkan arus kas masa lalu dengan masa yang sekarang. Contoh kasus analisis arus kas. Yang pertama contohnya itu kasus analisis arus kas digunakan untuk mengukur kinerja keuangan sebuah perusahaan teknologi baru. Dalam kasus ini, perusahaan memiliki pendapatan sebesar 100 juta. Dari total pendapatan tersebut, 60 juta berasal dari penjualan produk dan layanan, dan 40 juta berasal dari investasi. Arus kas yang diperoleh dari operasi adalah 50 juta. Ini mencakup 40 juta yang diperoleh dari penjualan produk dan layanan, dan 10 juta yang diperoleh dari aktivitas operasional, seperti pengeluaran pemeliharaan dan biaya overhead. Arus kas yang diperoleh dari investasi adalah 30 juta. Nah, ini mencakup 20 juta yang diperoleh dari investasi di perusahaan lain dan 10 juta diperoleh dari investasi pasar saham. Arus kas yang diperoleh dari pembiayaan adalah 20 juta. Ini mencakup 15 juta yang diperoleh dari pinjaman dan 5 juta diperoleh dari penerbitan saham baru. Total arus kas yang tersedia 100 juta. Ini mencerminkan kesehatan keuangan yang baik, karena arus kas yang tersedia cukup menutupi semua pengeluaran dan membiayai operasi perusahaan. Keterbatasan analisis arus kas yaitu menyajikan data masa lalu. Ini mungkin tidak terlalu membantu untuk para analisis dan investor yang ingin menilai perusahaan sebagai investasi yang tepat. Misalnya, data arus kas yang menunjukkan investasi yang dilakukan menunjukkan arus keluar yang mendapat penyebab arus kas negatif. Namun, investasi tersebut dapat menghasilkan arus kas positif, keuntungan pertumbuhan besar di masa depan. Itu tidak menggambarkan laba bersih suatu perusahaan karena tidak termasuk item non-tunai. Laporan laba rugi harus diperiksa untuk menentukan hal ini. Nah, menyajikan gambaran lengkap tentang likuiditas perusahaan. Hanya kas yang tersedia pada akhir suatu periode. Poin pentingnya yaitu laporan arus kas menggambarkan sumber uang perusahaan dan di mana perusahaan membelanjakannya. Arus kas juga adalah angka yang muncul dalam laporan arus kas sebagai arus kas bersih. Laporan perusahaan yang berbeda mungkin menggunakan istilah yang berbeda. 3 komponen utama laporan arus kas adalah arus kas dari operasi, dari investasi, arus kas dari pendanaan. 2 metode akuntansi yang berbeda yaitu akuntansi akrual dan akuntansi kas. Menentukan bagaimana laporan arus kas disajikan.
Indikator penting dalam analisis arus kas meliputi rasio operasi atau penjualan bersih, arus kas bebas, cakupan arus kas bebas yang kompresif. Untuk sumbernya saya ambil dari yang daftar pustaka tersebut yang telah saya cantumkan. Sekian untuk presentasi saya, terima kasih.